BTS in the Soup mendapat peningkatan besar untuk musim kedua. 5 momen top Jin hit. Jin menjalani hidup dengan aturannya sendiri, tidak peduli apa kata perusahaan. Di sini tanpa urutan tertentu adalah 5 momen Jin hit paling legendary tahun 2021. Yang pertama, Jin Man Bang. RM dan Jin menyelenggarakan siaran langsung untuk mengobrol tentang segala hal mulai dari ayah mereka yang menjadi sahabat hingga TMI baru sambil membuat kerajinan BT21. Seperti biasa, itu adalah acara komedi penuh dengan momen lucu Namjin. Selama bertahun-tahun penggemar bercanda tentang Jin yang diam-diam menjalankan Big Hit Music atau mencoba mengambil alih perusahaan dari pendirinya Bang Seok. Semuanya dimulai pada tahun 2015 ketika Jin mulai mengganti nama Big Hit Music menjadi Jin Hit Entertainment. Selama bertahun-tahun, lelucon ini semakin lucu saat fiksi menjadi kenyataan. Pada tahun 2020, BTS menjadi pemilik sebagian hype, dan sekarang CEO Jin memiliki stempel persetujuan RM. Selama siaran, RM memberitahu Jin, Hyung bisa menjadi hitman bang berikutnya. RM bahkan memiliki nama panggilan baru untuk Jin, Jin Man Bang. Bagaimana perasaan Jin tentang ini? Aku tidak mau, jawabnya sambil tertawa. Kenapa menjadi hitman band berikutnya kalau kamu bisa menjadi worldwide handsome yang pertama? Dua, skema cepat kayanya. Jin pernah berkata bahwa dia berasal dari keluarga pengusaha dan itu sangat terlihat. Superstar worldwide handsome ini adalah seorang jutawan, tapi dia tidak kehilangan pola pikir pemula yang bangkrut. Faktanya, dia selalu menemukan cara baru untuk mendapatkan uang tambahan. Sebagian besar kegiatan sampingan ini melibatkan pelelangan barang-barang BTS kepada penawar tertinggi. Dia bercanda menawarkan untuk menjual segala sesuatu mulai dari patung malaikat di MV Blood, Sweat and Tears hingga pakaian yang dia buat untuk Jungkook di run BTS. Jual baju buat penawaran, kata Jin. Sekarang dia melakukannya lagi. Di Reverse, Jin menanggapi iklan run BTS dengan iklannya sendiri. Dalam komentarnya, Jin dengan bercanda mengumumkan bahwa dia akan menjual medali BTS dari episode sebelumnya seharga jutaan dolar. Saya menjual medali emas dari run BTS. Saya ingin transaksi langsung. Saya memikirkan 1 triliun won. Miliarder yang tertarik silakan hubungi saya, kata Jin. Harga itu jauh melampaui apa yang kebanyakan ARMY mampu, tapi Jin bersedia untuk bernegosiasi. Bagi orang-orang yang mengatakan bahwa mereka kekurangan 500 won hingga 1000 won hingga 100 juta won, dimungkinkan, kata Jin. Jin dengan cepat mengklarifikasi bahwa dia tidak akan memberi ARMY harga yang sangat rendah, tapi dia bersedia memberi diskon. Dia mengatakan, saya tidak mengatakan saya akan menjual 1 juta won, ini adalah diskon hingga 1 juta won, jadi harap siapkan 999 miliar 990 juta won, kata Jin. Seorang penggemar menyebutkan bahwa menjual barang di aplikasi Weverse dilarang, tapi sejak kapan Jin Hit mengikuti aturan? Jin mengatakan, aku bisa melakukan itu. 3. Saat dia memanfaatkan kekuatan ARMY. Jin mengingatkan semua orang bahwa kalau kamu mengacaukan BTS, kamu juga mengacaukan ARMY. Fandom setia BTS adalah salah satu fandom terbesar yang paling didedikasikan di dunia. ARMY selalu berjaga-jaga, siap untuk membela para anggota pada saat itu juga. Dalam episode 140, BTS bekerja sama dengan The Game Caterers dari TVN untuk memainkan game yang dipandu oleh produser Na Young-sok. Untuk figur kuis, para anggota harus mengidentifikasi selebriti dan karakter terkenal dengan benar melalui foto mereka. Beberapa anggota menebak dengan benar, tapi yang lain tidak dapat mengenali selebriti terkenal di dunia sama sekali. Dengan setiap jawaban yang salah, BTS kehilangan makanan lezat untuk barbecue mereka, jadi mereka rela melakukan apapun untuk menang. Jungkook menebak aktor Jo Jong-sok, tapi karena dia menjawab gagap, Na Young-sok tidak mau menerimanya. Para anggota mengklaim bahwa ARMY akan mengerti tentang sedikit kesalahan pengucapan dan ingin BTS diberi makan. Itu tidak cukup untuk Jin. Dia mengambil 1 langkah lebih jauh dengan bercanda mengancam produser dengan kekuatan ARMY. Dia berkata, kalau kamu tidak menerima ini, ARMY akan mengejarmu. Tiba-tiba produser yang ketat berubah pikiran. Jin mencoba melakukan aksi ini ketika V menjawab Ricaprio bukannya DiCaprio, tapi Na Young-sok tidak memberikannya izin sekali lagi. Apakah Jin Hit akhirnya menemukan tandingannya? Yang keempat, ketika dia memarahi bosnya karena tidur. BTS mengadakan pesta Zoom pertama mereka dan Jin menyelenggarakan siaran langsung. Tapi 9 Agustus menandai acara spesial lainnya untuk ARMY, ulang tahun Bang Seok.
pendiri dan mantan CEO HYBE berusia 49 tahun hari itu. Tanpa dia, pria yang dipanggil dengan sayang oleh BTS sebagai P-Dinim, tidak akan ada HYBE atau BTS. Bang Si-hyuk telah percaya bahwa BTS sejak hari pertama dan membantu membentuk mereka menjadi bintang global seperti sekarang ini. Selama siaran langsungnya, Jin memberikan petunjuk tentang kemungkinan kolaborasi, menceritakan kisah di balik layar tentang run BTS, dan menelepon Bang Si-hyuk untuk mengucapkan selamat ulang tahun padanya. "Ah, P-Dinim," seru Jin saat Bang Si-hyuk menjawab teleponnya. "Selamat ulang tahun, apa yang kamu lakukan? Kamu di tempat tidur?" Jin memulai siarannya pada pukul 22.37 KST, yang berarti sekitar jam 11 malam ketika dia menelepon bosnya. "Bagaimana kamu bisa tidur ketika kamu adalah orang tersibuk di Korea?" kata Jin menggoda Bang Si-hyuk. "Oh, kamu harus bangun pagi-pagi besok?" Daripada membiarkan pria itu tidur, Jin menempatkan Bang Si-hyuk di speakerphone untuk didengar oleh setiap ARMY di dunia. "Oh, tunggu," kata Jin. "P-Dinim tidak apa-apa jika suaramu keluar di V-Live?" Dengan gaya khasnya, Jin meminta izin setelah beralih ke speakerphone. Lalu Bang Si-hyuk bertanya, "Bukankah sudah keluar?" Jin menjawab, "Ya, ya." Bang Si-hyuk berkata, "Tepat sekali." Dan Jin mengatakan, "Ini sudah tayang, tapi saya hanya ingin izin Anda." Bang Si-hyuk mengatakan, "Saya pikir kamu sedikit terlambat." "Ngomong-ngomong, P-Dinim," kata Jin mengganti topik pembicaraan dengan lancar. "Kenapa kamu tidur sepagi ini di malam ulang tahunmu? Apakah kamu ingin saya datang sekarang? Katakan saja, dan dia akan ada di sana." Yang kelima, ketika dia menghiasi latar belakangnya sendiri. Dalam You Quiz on the Block, Jin menceritakan kisah bagaimana dia dibina oleh Big Hit Music. Seorang staf melihatnya ketika dia sedang dalam perjalanan ke sekolah. Menurut Jin, staf tidak bisa mendapatkan cukup visualnya. Dia belum pernah melihat orang yang begitu tampan sebelumnya. Dan Suga bagaimanapun tidak akan membiarkan Jin Hit lolos dengan menuliskan ulang sejarah. Dia memberitahu pembawa acara bahwa Jin sedikit melebih-lebihkan. ARMY berpikir Jin Hit adalah otak di balik upgrade in the Soup, dan inilah alasannya. Dengan 2 rumah besar, kolam renang, dan banyak lagi, tidak mengherankan jika para anggota kagum dengan lokasinya. Tapi sepertinya ARMY mungkin telah menemukan otak di balik desainnya, Jin. Di media sosial, penggemar melakukan perjalanan menyusuri jalan kenangan ke episode lama acara BTS Bon Voyage dan dengan cepat menemukan sebuah episode yang mungkin menjadi inspirasi di balik lokasi baru. Dalam klip itu, Jin bepergian dengan mobil bersama Suga dan RM bernyanyi bersama di radio. Selama klip, Jin menjelaskan apa yang tampak seperti rumahnya yang sempurna kepada para anggota di dalam mobil. Jin mengatakan, "Di padang rumput hijau, saya ingin membangun rumah yang indah dan tinggal bersama BTS kami yang indah." Melihat pertinjau baru pasti indah dan dikelilingi oleh banyak tanaman hijau seperti yang dibayangkan Jin. Sepertinya tempat yang sempurna bagi BTS untuk tinggal dan punya waktu untuk bersantai di tengah semua jadwal sibuk mereka. Kalau itu tidak cukup, ARMY berpikir Jin mungkin telah memberi penggemar spoiler lokasi di Festa 2021. Selama acara tersebut, Jin menjelaskan bahwa dia menginginkan desa Bangtan untuk ke-7 anggota dan sepertinya keinginannya menjadi kenyataan. Sekali lagi, Jin telah membuktikan bahwa dia benar-benar pandai dalam segala hal dan ARMY mengatakan dia telah memperkuat julukan Jin Hit Entertainment. Netizen berkumpul di sebuah komunitas online untuk berkata, "Wah, skalanya beda kelas." Dengan melihat lokasi untuk In The Soup, netizen berkumpul di sebuah komunitas online untuk berkata, "Wah, skalanya beda kelas. Aku ingin tinggal di rumah seperti itu. Aku sangat ingin mendapat kesempatan berkunjung ke sana seperti itu." Yang lain menulis, "Mereka pasti telah menggunakan banyak uang untuk itu. Ini sangat luar biasa. Saya pikir mereka dapat menggunakannya sebagai rumah liburan pribadi BTS. Ini sangat gila. Skala musim kedua sangat gila." Yang lain menulis, "Saya benar-benar ingin melihat pertunjukannya sekarang. Saya sangat bersemangat. Wow." Di sisi lain, V benar-benar tahu kekuatan Jin Hit lebih baik daripada siapapun. Big Hit Music baru-baru ini mengumumkan bahwa BTS akan pergi berlibur. Ini adalah liburan resmi kedua mereka, itu sangat layak juga. Beberapa anggota telah memulai waktu istirahat dan rekreasi mereka dengan melakukan hobi favorit mereka. Untuk RM, dia pergi ke museum saat dia melakukan perjalanan ke Amerika Serikat. Di sisi lain, Jin terjebak di karantina setelah kembali ke Korea Selatan. Bersama Jimin dan Jungkook, ia kembali pada 6 Desember, tak lama setelah menyelesaikan konser Permission to Dance on Stage mereka di LA.
Jadi dia harus menghabiskan beberapa hari pertamanya berlibur dalam isolasi, yang berarti tidak banyak yang bisa dilakukan selain memasak dan makan. Hasilnya, kita melihat kembalinya blogger makanan favorit kami, Irjin. Aku sangat bosan, tulis Jin. Dia bahkan turun ke Weverse untuk mengungkapkan rasa frustasinya. Apakah semua liburannya hanya memasak, makan, lalu membersihkan diri? Harus ada lebih dari ini. Jin menulis, bagaimana ini liburan? Jadi, dia mungkin bertanya-tanya sekarang berapa hari lagi kegelisahannya. Bagi mereka yang baru kembali ke Korea seperti V dan J-Hope, mereka berpikir sebaliknya. V membalas postingan Jin untuk meminta bantuan. Dia bertanya-tanya apakah Hyungnya dapat meminta bikin musik untuk perpanjang liburan mereka saat ini. Bisakah kamu meminta perusahaan untuk 10 hari lagi liburan? Hyung, kamu dari semua yang bisa melakukannya, tulis V. Dia menyadari bahwa tidak semua orang punya kekuatan dan persuasi sebanyak itu, tapi Jin pasti punya. Bagaimanapun, dia adalah CEO dari Jin Hit Entertainment, yang berarti dia adalah bos sebenarnya di sekitar sini. Selain itu, dia berteman baik dengan bos asli mereka, Bang Si-hyuk, atau dikenal sebagai Bang PD atau Hitman Bang. Jika ada yang bisa menarik beberapa string, itu Jin. Jin bisa lolos dengan cukup banyak. Misalnya dia memberi dirinya gaya rambut baru, bertentangan dengan saran awal perusahaan. Kalau kamu mencari bantuan dalam bikin musik, Jin adalah orang yang tepat untuk dilihat. Jadi V datang ke tempat yang tepat. Soalnya, dia baru saja kembali setelah liburan tenang di Hawaii. Setelah perjalanan yang indah seperti itu, kita pasti bisa mengerti mengapa dia berharap untuk liburannya lebih lama. Jin belum membalas permintaan V secara resmi. Dia mungkin masih mencuci piring karena Jin menulis, "Sekarang aku sudah melampiaskan amarahku. Aku akan pergi mencuci piring," tulis Jin.